Toko pusaka rahasia, tempat mistis di kaki Gunung Betung yang diceritakan dalam legenda tersebut. Bayangan gelap dan kabut yang menyelimuti tempat ini menggambarkan suasana angker dan misterius yang menjadi ciri khas dari legenda ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ilusi ataupun cerita yang kami sajikan, kami di sini ingin tahu Anda semua berasal dari mana saja dan kisah mistis apa saja yang Anda semua alami. Silakan Anda komen di bawah. Di tengah hutan lebat di kaki Gunung Betung, Lampung, terdapat sebuah toko tua yang sudah lama ditemukan oleh penduduk sekitar. Toko itu dikenal sebagai toko pusaka rahasia dan hanya dapat ditemukan oleh mereka yang mencari benda-benda terlarang dan penuh misteri. Orang-orang mengatakan bahwa toko ini hanya muncul di malam hari saat bulan purnama penuh dan kemudian menghilang kembali seolah-olah tak pernah ada. Legenda ini berawal ratusan tahun yang lalu, ketika seorang pemuda bernama Kiara dari desa setempat memutuskan untuk menjelajahi gunung yang konon angker itu. Meskipun telah diperingatkan oleh para tetua desa, Kiara tetap nekat ingin mencari kekayaan tersembunyi yang diyakini berada di puncak gunung. Namun, karena diliputi rasa penasaran dan keserakahan, Kiara tidak mematuhi larangan itu. Di malam yang dingin dan sunyi, saat bulan purnama bersinar terang, Kiara sampai di puncak Gunung Betung dan memasang cincin itu di jarinya. Pada saat itu, tanah berguncang, kabut tebal muncul dari dasar lembah, dan bayangan hitam mulai menyelamatkan gunung. Kiara pun terseret ke dalam kegelapan dan tidak pernah terlihat lagi. Sejak kejadian itu, Gunung Betung diyakini dikutuk. Penduduk setempat percaya bahwa Kiara masih berkeliaran di puncak gunung dalam wujud makhluk gaib yang mencari korban berikutnya untuk menemaninya dalam kesunyian abadi. Toko pusaka rahasia juga dikatakan muncul sebagai peringatan bagi mereka yang berani melanggar aturan dunia gaib. Orang-orang yang pernah menemukan toko itu mengaku melihat barang-barang aneh seperti cermin yang memantulkan bayangan dari masa lalu atau boneka kayu yang bisa bergerak sendiri. Barang-barang tersebut bukanlah benda biasa, melainkan alat-alat yang menyimpan jiwa-jiwa yang pernah terjebak dalam kutukan gunung. Hingga hari ini, toko pusaka rahasia menjadi simbol ketakutan bagi warga desa. Hanya mereka yang ingin mencari tantangan atau kekuatan mistis yang mencoba mencarinya. Tapi kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali. Ratusan tahun yang lalu, Gunung Betung dikenal sebagai tempat yang suci, dijaga oleh para leluhur dan roh alam. Namun, peristiwa tragis yang melibatkan seorang pemuda bernama Kiara mengubah gunung itu selamanya. Kiara adalah anak dari keluarga terpandang di desa kecil dekat kaki gunung. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, namun penuh ambisi, selalu mendambakan kekayaan dan kekuatan yang melampaui batasan batas. Di puncak itulah Kiara merasa kegelisahan yang luar biasa. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Bulan purnama bersinar terang di langit, dan kabut tebal menyelimuti sekitar. Teringat akan cincin yang diberikan sang dukun, Kiara mengambilnya dari saku. Tanpa memikirkan peringatan, ia memasang cincin itu di jarinya. Saat itu juga, tanah di bawah kakinya berguncang keras, dan kabut yang tadinya melayang pelan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak cepat, menyelimuti tubuhnya. Kiara merasa seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah ada kekuatan besar yang menariknya ke dalam tanah. Di tengah kegelapan yang melingkupinya, ia mendengar tawa pelan, dingin, dan mengerikan. Suara itu berkata, "Kau telah melanggar janji dengan alam. Kini kau adalah milik gunung ini." Kiara berteriak minta tolong, namun suaranya tenggelam dalam angin kencang. Malam itu, Kiara hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan cincin berkilauan. Sejak saat itu, puncak Gunung Betung dikenal sebagai tempat terkutuk. Banyak pendaki yang melaporkan mendengar bisikan-bisikan aneh atau melihat sosok bayangan melintas di antara pepohonan. Mereka percaya bahwa itu adalah Kiara yang kini berubah menjadi roh tersesat, terperangkap dalam kutukan abadi. Namun, legenda ini tidak hanya berakhir di puncak gunung. Di sebuah jalan kecil yang jarang dilalui orang, tersembunyi toko pusaka rahasia yang kabarnya hanya muncul pada malam bulan purnama. Toko ini tidak seperti toko biasa. Benda-benda yang dijual di dalamnya adalah artefak-artefak kuno dan mistis yang memiliki kekuatan gaib. Toko itu dikelola oleh seorang lelaki tua misterius yang diyakini sebagai penjaga dari barang-barang terlarang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia arwah. Banyak orang yang penasaran dan mencoba mencari toko tersebut, berharap mendapatkan kekuatan atau pengetahuan yang tidak bisa diperoleh di tempat lain. Namun, orang-orang yang berhasil menemukan toko itu seringkali kembali dengan cerita yang menakutkan. Mereka yang membeli barang dari toko tersebut
melaporkan mengalami mimpi buruk yang berulang, melihat bayangan Kiara, atau mendengar suara-suara gaib yang memanggil mereka ke gunung. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang toko pusaka rahasia. Raka adalah seorang peneliti muda yang skeptis terhadap cerita-cerita rakyat, dan ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya tahayul. Pada malam bulan purnama, ia berangkat ke hutan di kaki Gunung Betung, ditemani oleh beberapa orang temannya. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan toko tersebut. Dari luar, toko itu tampak sangat tua, dengan kayu yang sudah lapuk, dan jendela-jendela kecil yang dipenuhi debu. Di dalam toko, mereka melihat benda-benda aneh cermin yang memantulkan bayangan yang berbeda dari kenyataan. Boneka kayu yang bergerak dengan sendirinya, dan peta kuno yang menunjuk ke lokasi-lokasi terlarang. Di sudut ruangan, Raka menemukan sebuah kotak kecil berisi cincin dengan batu merah cincin yang tampak sangat mirip dengan deskripsi cincin milik Kiara. Meski perasaannya tidak nyaman, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Raka mengambil cincin itu, berharap bisa mengungkap lebih banyak misteri tentang kutukan Gunung Betung. Namun, setelah pulang ke rumah, Raka mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia bermimpi tentang gunung, mendengar suara-suara yang memanggilnya untuk kembali ke sana. Wajah Kiara selalu muncul dalam mimpinya, seolah-olah ia meminta Raka untuk mengembalikan cincin itu ke tempat asalnya. Akhirnya, rasa takut menguasai Raka. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan mimpi buruk itu adalah dengan kembali ke Gunung Betung dan mengembalikan cincin tersebut. Pada malam bulan purnama berikutnya, Raka kembali ke puncak gunung, berharap bisa melepaskan dirinya dari kutukan yang kini membelitnya. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Raka. Namun, desa di sekitar Gunung Betung selalu dipenuhi cerita-cerita tentang pendaki yang hilang dan suara bisikan dari puncak gunung pada malam-malam tertentu. Penduduk setempat percaya bahwa kutukan Gunung Betung akan terus berlanjut selama orang-orang masih berusaha mengganggu keseimbangan dunia gaib dan dunia manusia. Toko pusaka rahasia tetap menjadi misteri yang menakutkan. Hanya muncul bagi mereka yang berani menghadapi risiko terjebak dalam kutukan abadi.